Badan Reserse dan Kriminal Polri menangkap 8 orang anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. 4 diantaranya anggota KAMI Medan, Sumatera Utara, dan 4 lainnya ditangkap di Jakarta. Salah satu yang ditangkap di Medan adalah Hairi Amri yang menjabat Ketua KAMI Medan. Keluarga salah satu aktivis yang ditangkap menyebutkan polisi menangkap ibunya karena melanggar UU ITE. Untuk kronologinya awalnya seperti ini, saya juga nggak tahu nih, polisi tiba-tiba datang ke rumah, saya dalam keadaan tidur, itu semua orang yang dalam rumah itu sedang tidur lah. Itu jam 3:30 di rumah saya, itu daerah Purnas Mandala, di Kiwi 2 nomor 95 itu rumah saya. Jadi 3:30 pagi kami masih dalam keadaan tidur di situ, tiba-tiba polisi membuka pintu kamar saya. Membuka pintu kamar saya kira itu orang tua saya yang membuka. Tetapi kenapa nggak ditutup lagi ketika sudah dibuka gitu kan. Akhirnya saya pun curiga karena saya tersentak ketika dia buka pintu. Saya palingkan badan saya ke kiri, ternyata sudah ada polisi di depan pintu dan melihat. Awalnya saya sempat mau teriak maling gitu kan. Karena waktu dia bilang kami polisi, ya saya nggak percaya gitu kan. Karena dia nggak menunjukkan apapun gitu, rencana atau apalah gitu kepada saya waktu saya di dalam kamar. Dan akhirnya kepala lingkungan atau Kepling itu ada di belakang mereka, dan akhirnya saya pun meredamlah emosi saya kan. Saya tanyakan ada apa ini Pak gitu. Jadi dari pihak kepolisian mengatakan kepada saya bahwasannya ibu saya terkena undang-undang ITE ya kan, dituduh sebagai provokasi, memprovokasi lah di dalam grup KAMI Medan gitu. Tapi sebelumnya dari pihak kepolisian juga nggak memberikan surat jalan kepada saya, kepada pihak keluarga nggak ada memberikan surat apapun kepada saya, cuma menyampaikan kena undang-undang ITE dan juga dituduh sebagai provokasi. Sementara mereka yang ditangkap di Jakarta antara lain anggota eksekutif KAMI, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, deklarator KAMI Anton Permana, dan Kingkin Anida. Anton ditangkap pada hari Minggu lalu, sedangkan Jumhur dan Syahganda ditangkap anggota di Tipit Siber Bareskrim Polri Selasa pagi. Betul, memang ada beberapa hari ini tim Siber Bareskrim Polri maupun tim Siber Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terkait dengan demo Omnibus Law mulai dari tanggal 8 kemarin yang kita sama-sama tahu kejadiannya, dan secara berturut-turut mulai tanggal 9 sampai dengan hari ini tanggal 13 tim telah melakukan beberapa kali penangkapan. Kemudian tanggal 13 Oktober ada 2 kali penangkapan. Yang pertama ditangkap atas nama SG, ditangkap di Depok pada pukul 04.00 tadi pagi. Kemudian yang kedua saudara JH ditangkap di Cipete, Jakarta Selatan sekitar pukul 05.00. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 telah ditangkap saudari KA di Tangsel pada pukul 13.30, dan saat ini yang bersangkutan sudah ditahan karena sudah lebih dari 1x24 jam. 8 orang ini dijerat UU ITE dan pasal penghasutan. Mereka juga sudah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita akan melihat tentunya bagaimana tanggapan masyarakat juga mengenai hal ini dan juga para ahli, termasuk juga nanti kita akan mendengarkan bagaimana suara dari Bapak Egy Sujana, dan juga kita akan mendengarkan ini tinjauan dari Prof. Henry Subiekto. Selamat malam Prof. Henry. Selamat malam Mbak Sufritiola. Baik, Prof. Henry, ini yang kita tahu bahwa memang 8 aktivis kami, Koalisi Asli Menyelamatkan Indonesia, ditangkap, dijerat ataupun disebut melanggar Undang-Undang ITE. Provokasi ataupun penghasutan itu yang dilakukan, dituduhkan oleh pihak kepolisian kepada 8 aktivis kami ini. Sebenarnya bagaimana UU ITE ini mendefinisikan provokasi dan juga penghasutan, Prof. Henry? Kalau di Undang-Undang ITE itu jelas bahwa yang bisa ditangkap atau ditahan, ya, ditangkap kemudian ditahan, itu biasanya yang sanksi pidananya di atas 5 tahun, sesuai dengan KUHP kan begitu.
Nah, yang di atas 5 tahun itu satu pasal 28 ayat 2, yaitu yang menyebarkan kebencian atau pemusuhan pada seseorang atau kelompok orang. Dan ini bisa saja terjadi, ya. Itu yang tinggal nanti bagaimana kita melihat bagaimana polisi ini nanti memberikan katakanlah keterangan-keterangannya dan juga apa yang menjadi barang bukti yang dilakukan oleh polisi. Jadi kita harus sabar lihat ini. Itu ITE, ya, pasal 28 ayat 2. Atau juga yang bisa dipakai adalah menyebarkan kabar bohong yang dengan sengaja untuk menerbitkan keonaran. Misalnya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14. Itu juga bisa terjadi. Misalnya sekarang kan kita tahu di medsos itu begitu banyak kabar bohong tentang upah minimum katanya dihilangkan, gitu ya, UMK hilang, kemudian ada upah buruh dihitung per jam, itu kan banyak tersebar di ini, ya. Ada yang mengatakan bahwa hak cuti hilang, sampai ada wanita demo tentang kenapa ya kehilangan hak cuti dan sebagainya, macam-macam, ada berbagai macam. Nah, kalau itu ternyata ada yang menyebarkan dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini memang demonya ricuh, ada keonaran, ada mobil dibakar, ada fasilitas-fasilitas umum dibakar. Nah, tentu saja polisi bisa mengenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 26. Jadi kita perlu bersabar dulu melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, karena mereka memang tugasnya itu menertibkan supaya demo ataupun juga semua yang namanya unjuk rasa, kebebasan berpendapat itu boleh-boleh saja, tetapi dilakukan dengan tertib, bukan dilakukan dengan menghasut atau melakukan tadi penyebaran kabar bohong yang bisa menciptakan keonaran. Itu kita lihat dulu bagaimana nanti teman-teman kepolisian. Kita tidak bisa buru-buru menilai benar atau salah. Baik, ini kita juga mendengarkan bagaimana keterangan disampaikan oleh Divisi Hukum kami, Pak Egy Sujana. Bagaimana informasi yang didapat sejauh ini sebenarnya dari pihak kepolisian? Apa yang dituduhkan oleh pihak kepolisian sehingga menangkap para aktivis kami ini? Ya, dalam perspektif ilmu hukum, terutama hukum acara pidana, itu tidak tepat. Karena tidak mungkin orang langsung jadi tersangka atau ditangkap tanpa ada pemberitahuan dalam perspektif klarifikasi, satu. Kemudian sebagai saksi, kemudian gelar perkara. Baru gelar perkara itu ditingkatkan apakah bisa jadi tersangka atau tidak. Itu peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 pasal 15. Jadi kalau pengamat tadi bilang nggak bisa dilihat dulu dan lain sebagainya, nggak bisa kita nilai, itu bagaimana cara berpikirnya? Menurut saya bisa dinilai secara hukum acara pidana. Maka dalam perspektif itulah menurut saya ini tidak mengurangi hormat saya dengan pihak kepolisian, karena saya divisi hukum dari kami. Dalam perspektifnya saya sebagai advokat dalam mengadvokasi teman-teman itu harus dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16. Advokat tidak bisa dikriminalisasi dalam perdata maupun pidana, tidak bisa digugat dan tidak bisa dituntut pidana. Nah, maka ucapan saya ini adalah bagian dari pembelaan saya sebagai advokat untuk membela teman-teman yang diperlakukan tidak sesuai. Baik, diperlakukan tidak sesuai dengan peraturan. Nanti kita akan minta bagaimana Prof. Henry tanggapannya, tapi kita akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan langsung saja kembali lanjutkan perbincangan. Prof. Henry, silakan untuk ditanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Egy Sujana. Termasuk tadi menilai Pak Egy bahwa ada yang salah dengan prosedur penangkapan ini. Silakan Prof. Henry. Ya, kalau saya, pengalaman dan pengetahuan saya, polisi itu kalau dia mau mentersangkakan orang, mau menentukan bahwa orang ini tersangka atau tidak, kemudian dia ditahan, itu sebelumnya dia pasti sudah mencari minimal dua alat bukti. Kemudian dia minta atau koordinasi dengan saksi ahli, gitu ya. Saksi ahli apakah ini betul-betul sudah masuk ke rumusan
rumusan ada unsur-unsur masuk atau tidak, itu biasanya begitu diskusi. Atau sering kita sebut sebagai gelar perkara, ada gelar perkara. Kemudian mereka baru kemudian ditahan atau ditangkap. Jadi persoalannya adalah kita belum tahu teman-teman polisi ini mulai kapan dia mengamati atau mencari sanksi atau mencari bukti-bukti ya, bukti alat-alat bukti. Karena kadang-kala kalau persoalan ITE, persoalan yang terkait dengan cybercrime, kejahatan di dunia cyber, itu bukti-buktinya biasanya mudah diperoleh karena ada di media sosial atau kemudian bukti-bukti itu diperkuat dengan dicari di HP yang pelakunya kayak begitu. Dan dari pembuktian seperti itu, dari dua alat bukti itu bisa ditetapkan seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam konteks sekarang ini adalah memang Indonesia sedang dalam banyak katakanlah keonaran begitu ya. Saya melihat ini hal-hal yang logis saja kalau polisi mencoba untuk mengurangi potensi-potensi keonaran tadi, pelaku-pelaku penyebaran kabar bohong, pelaku-pelaku penyebaran informasi-informasi yang menyebabkan provokasi karena kabar bohongnya tadi, itu tentu saja oleh teman-teman kepolisian ditindak. Karena pada saat negara sedang mengalami sebuah persoalan, ada banyak demo dan sebagainya, pasti ada pilihan antara memberikan kebebasan atau ketertiban. Polisi pasti selalu ada ketertiban, yaitu melihat dari efeknya maupun juga aturan regulasi yang berlaku. Dan disitulah teman-teman kepolisian biasanya melakukan. Baik, dan kita akan juga minta tanggapan dari Pak Egy Sujana tentunya. Pak Egy, baik, upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kami hingga saat ini seperti apa Pak Egy? Sebelum ke sana, saya mau kritik juga, atau saya tidak sependapat dengan Saudara Henry, karena bertentangan dengan fakta-fakta hukum. Yang pertama, kapan klarifikasinya? Kapan dijadiin saksinya? Kapan untuk gelar perkaranya? Kok tiba-tiba jadi tersangka atau ditahan? Sekarang aja menurut pengetahuan saya, sampai hari ini belum jelas posisinya, apakah posisinya itu sekarang dia saksi atau mereka sekarang kurang lebih ada 8 orang kalau laporan ke saya. 8 orang yang ditangkap. Posisinya saksi apa tersangka? Itu aja belum jelas. Itu yang ngomong justru dari Biro Penerangan dari Kadif Humas Mabes Polri. Jadi dalam perspektif hukum acara pidana, ada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi jangan diabaikan. Ada pasal 1, ayatnya banyak ABCD itu. Untuk menjelaskan apa itu penyelidikan, apa itu penyidikan. Ini nggak bisa tiba-tiba unprosedur gitu loh. Tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Oleh karena itu sesungguhnya harusnya tidak bisa ditahan dulu. Gelar perkara dulu. Ingat nggak waktu zamannya Ahok? Betapa luar biasanya ada gelar perkara, bermacam argumentasi, itu baru dinyatakan tersangka setelah itu. Ini kok tidak, langsung main tangkap aja. Baik. Bagaimana? Bahkan saya lihat tadi demo, sebentar dulu Bu Sri, demo dari arah Bekasi itu sebelum demo aja udah ditangkap. Padahal belum demo, baru mau jalan ke Baik Jakarta. Pak Egy, karena keterbatasan waktu kita berikan kesempatan. Baik, kita berikan kesempatan kepada Prof. Henry. Silakan Prof ditanggapi. Ya, kalau memang Saudara Egy Sujana menganggap bahwa ini ada persoalan yang dilanggar, KUHAP dilanggar. Sebenarnya teman-teman di pihaknya Pak Egy bisa melakukan tuntutan untuk pra-peradilan. Jadi apakah itu nanti kalau misalnya nanti ditersangkakan ya, itu tuntutan ke pra-peradilan. Kenapa mereka ditersangkakan? Itu bisa saja dengan melihat kondisi-kondisi di lapangan, apakah ada yang namanya alat bukti, misalnya 2 atau tidak dan sebagainya. Termasuk tadi. Boleh bantah langsung ya. Halo, Mbak Putri. Baik, sebentar Prof. Henry, silakan Pak Egy. Singkat saja Pak Egy. Singkat, pra-peradilan itu tidak diperlukan dulu. Kita melihat dulu aturan main yang mendasar, yaitu KUHAP.
Jadi kalau KUHP-nya udah benar dilaksanakan, kita masih merasa ada kekurangan, pra-peradilan menjadi logis. Ini kok suruh pra-peradilan pada satu yang situasi nggak benar. Baik, Nggak Pak Egy. begitu cara Baik, berpikir terakhir kita sebagai sarjana hukum. ya, begitu. terakhir Prof. Henry menutup perbincangan ini juga karena keterbatasan waktu. Sebenarnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian untuk bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut, tapi memang hingga dialog ini berlangsung belum ada pihak kepolisian yang memberikan keterangan lebih lanjut lagi. Silakan Prof. Henry, terakhir penutup. Ya memang harusnya kepolisian. Mereka lah yang tahu tentang prosesnya. Mereka yang tahu tentang alat-alat bukti yang dipakai oleh teman-teman kepolisian. Tentu saja kepolisian negara Republik Indonesia ini sudah berpengalaman menghadapi demo, menghadapi berbagai cybercrime. Karena cybercrime itu kan di Mabes Polri misalnya itu ditangani oleh teman-teman yang dulunya hanya kolonel, sekarang sudah untuk khusus untuk cybercrime itu bidang 1 itu di Krim gitu kan. Artinya teman-teman ini sudah punya pengalaman banyak. Baik. Kalau di Baik, Prof. Polda Henry. itu Timsus itu biarlah mereka yang mereka yang memberikan bukti-bukti. Baik, Prof. Henry, Pak Egy, mohon maaf karena keterbatasan waktu sampai di sini perbincangan kita mengenai hal ini. Kita masih akan terus tunggu bagaimana kelanjutan dari penangkapan 8 aksi ataupun aksi 8 aktivis kami ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya.